Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahfaz Al-Rabi, jurusan Psikologi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul paragraf. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, macam-macam paragraf, syarat-syarat paragraf, unsur-unsur paragraf, dan teknik pengembangan paragraf. Jadi yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu kumpulan dari suatu kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Dapat diartikan pula, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca, dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang berhubungan antara satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah informasi. Syarat-syarat paragraf ada 3. Yang pertama terdiri dari kalimat utama yang berisi gagasan utama dan kalimat penjelas. Yang kedua membentuk satu kesatuan antara gagasan utama dan penjelas. Yang ketiga, setiap paragraf terdiri dari minimal 2 baris kalimat. Macam-macam paragraf ini ada 3. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran. Yang pertama tadi, paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, dan untuk kalimat penjelas diletakkan di setelah kalimat utama. Paragraf induktif adalah kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dan kalimat penjelas terletak sebelum kalimat utamanya. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada di tengah-tengah paragraf. Unsur-unsur paragraf ada 5. Yang pertama topik gagasan utama, yang kedua kalimat utama, yang ketiga kalimat pendukung, yang keempat transisi, yang kelima penegas. Jadi kita ke yang pertama tadi, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah unsur-unsur yang penting, karena unsur-unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Kalimat utama, yang kedua unsur pembangun paragraf. Yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Yang ketiga, kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah kalimat yang mengandung gagasan penjelas. Kalimat ini berfungsi untuk membuat atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Yang keempat, transisi agar menjadi sebuah paragraf yang padu. Kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Yang terakhir, yang kelima, transisi. Transisi ini unsur yang terakhir adalah penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf, karena tidak semua paragraf memiliki penegas. Fungsi dari penegas ini adalah untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Yang terakhir, teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf ada 3. Yang pertama secara alamiah, yang kedua klimaks dan anti klimaks, yang ketiga umum ke khusus, khusus ke umum. Secara alamiah, dalam hal ini penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek kejadian yang dibicarakan. Susunan logis ini mengenal ada 2 macam yang urutan. Yang pertama urutan ruang atau spasial, yang kedua urutan waktu atau urutan kronologis. Yang kedua klimaks dan anti klimaks. Pikiran utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan
bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya. Kemudian berangsur-angsur gagasan-gagasan lain hingga ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya atau kepentingannya. Yang ketiga, umum ke khusus, khusus ke umum. Cara ini paling banyak digunakan dalam perkembangan paragraf, baik dari umum ke khusus atau sebaliknya dari khusus ke umum. Dalam bentuk umum ke khusus, pikiran utama diletakkan pada awal paragraf, kemudian diikuti dengan perincian-perincian. Yang terakhir, kesimpulan. Paragraf merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat atau alania. Merupakan kumpulan kalimat, tetapi kalimat yang bukan sekadar berkumpul, melainkan berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat. Demikian presentasi video saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.